Sobat YouTuber NKRI dimanapun kita berada di seluruh penjuru tanah air, Nusantara tercinta. Pada kesempatan diskusi kita kali ini di sela-sela saya tugas mengajar dan tentu saja dalam perspektif yang saya pakai sebagai orang yang punya sedikit pengetahuan tentang filsafat, maka dalam konteks itu saya ingin mengajak kita semua berfilsafat terkait dengan isu-isu yang viral dalam jagat media sosial kita. Dan salah satu yang viral dan mendapat atensi publik itu adalah berita di seputar Rismon Hasiholan Sianipar, yang sepertinya dari kasus Rismon yang mendapatkan permaafan atau pengampunan dari Pak Jokowi, banyak pandangan-pandangan yang kita perlu lihat itu sebagai bagian dari bagian-bagian yang menarik untuk kita lihat. Itu adalah bagian-bagian yang kita perlu tanggapi secara cerdas, tetapi sekaligus juga kita tidak mau melihat ini sebagai masalah yang besar-besar amat gitu. Ini kecil saja karena saya selalu merujuk dalam konteks diskusi kita pada apa yang menjadi perspektif Pak Jokowi dalam melihat banyak persoalan di sekitar kita, khususnya dalam konteks hidup politik, demokrasi, dan hidup sosial kita. Paling tidak Pak Jokowi sudah memperkenalkan 3 kata kunci, yaitu politik kebaikan dan kemudian kesabaran dan memaafkan. 3 ini menurut saya sekarang harus kita lekatkan pada Pak Jokowi, yang membuat kita geleng kepala, kita mungkin protes, kita mungkin marah terkait dengan kemungkinan Rismon akan mendapatkan restoratif justice setelah permaafan pengampunan Pak Jokowi dan Mas Wapres itu diberikan pada beberapa waktu yang lalu jelang kita berlebaran. Dan nampaknya proses itu sedang digodok oleh para penyidik di Polda Metro Jaya. Dan di antara relawan-relawan Pak Jokowi ada 2 pandangan yang sama-sama kuat, baik yang menolak RJ maupun yang mengapresiasi RJ. Ada yang berpendapat bahwa RJ itu adalah kebesaran hati Pak Jokowi dan itu merupakan hak Pak Jokowi dan kita harus hormati. Dan dalam konteks itu 3 kata kunci penting dari Pak Jokowi, yaitu kebaikan, kemudian kesabaran, dan memaafkan, itu menjadi tidak ada duanya. Dan saya setuju ya, banyak pengamat, relawan juga yang mengatakan bahwa untuk ketiga kata kunci itu tidak ada tokoh selain Pak Jokowi yang mampu mewujudkan dan melaksanakannya. Itulah salah satu, bahkan salah 2, salah 3 menjadi kekuatan dan sekaligus modal sosial dan kultural Pak Jokowi, termasuk modal politik Pak Jokowi yang sulit dikalahkan oleh baik kawan maupun lawan. Nah, tetapi ada juga relawan yang sangat ya berharap Pak Jokowi dan sekaligus menunjukkan kekecewaan kalau Rismon ini dimaafkan, Rismon ini diberi restoratif justice sampai kemudian menuju pada SP3, artinya surat perintah penghentian penyidikan, dengan statusnya yang tersangka itu dianggap 0 atau 0, atau statusnya itu dipulihkan kembali dan ya dianggap bebas ya, manusia bebas, dan seluruh konsekuensi dari tersangka itu dibatalkan. Nah, banyak relawan yang mengatakan, mengapa Pak Jokowi melakukan itu? Bukankah Pak Jokowi ingin nama baiknya dipulihkan? Dan bukankah di ruang pengadilan lah sebetulnya poin itu dapat diwujudkan? Nah, dalam konteks itu, teman-teman, saya sebagai orang yang mengajar filsafat dan salah satu konsentrasi saya itu adalah filsafat moral, dan dalam filsafat itu selalu banyak pencerahan dan insight. Dan saya ingin katakan salah satu pencerahan dan insight itu adalah apa yang saya sebut sebagai perspektif pengampunan atau kesabaran dan memaafkan. Mengapa? Karena kita harus katakan
secara eksplisit bahwa dalam konteks ini Pak Jokowi itu adalah korban. Pak Jokowi adalah korban dalam konteks ini. Jadi bukan dibalik seperti yang sering dikatakan oleh Roy Suryo, Tiva, atau Refli Harun yang menyebut bahwa korban itu adalah Roy, Tiva, karena mereka dikriminalisasi atau mereka dipidana dengan cara-cara yang bisa dianggap konspirasi katanya untuk mengobok-obok hukum untuk kepentingan mereka. Inilah yang kita mau lawan, dan karena itu ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memaafkan, dengan mengampuni Rismon ya, dan ada kemungkinan pengampunan itu juga akan terjadi dan diberikan kepada Tifausia Tiasukma, maka saya ingin katakan Pak Jokowi sebagai korban dalam filsafat moral itu dikatakan hanya korban yang bisa memaafkan, hanya korban yang bisa mengampuni, dan sulit kita memang menganggap ini sesuatu yang bisa diterima dengan akal sehat. Mengapa? Karena cara berpikir kita beda dengan cara berpikir Pak Jokowi. Jadi jangan juga salahkan Pak Jokowi ya. Dalam konteks ini kita boleh kecewa, tetapi Pak Jokowi tetap punya ya keterbukaan untuk memilih mana yang terbaik, dan kita tidak bisa levelnya sama dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi korban, dan hanya korban yang bisa memaafkan, hanya korban yang bisa mengampuni, dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kita hanya bisa terkaget-kaget, dan saya sudah katakan dalam postingan video saya bahwa Pak Jokowi itu ya teman-teman memiliki satu keutamaan virtue, dan ini memang tidak ada duanya, dan seng ada lawan, itu kata Rifai Kusumanegara tentang Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi punya etika yang namanya etika saya ingin sebut itu sebagai etika asimetris, dan ini salah satu filsuf yang mengatakan itu adalah Levinas ya, bahwa apa yang aku lakukan pada orang lain tidak boleh aku tuntut sebaliknya dari orang itu. Jadi baik-baik aja, tanpa pamrih dan tanpa ada embel-embel. Karena selama ini teman-teman, kita selalu membayangkan kebaikan itu transaksional, do, ut des, atau take and give. Sehingga kalau kita baik, kita berharap orang lain membalas kebaikan kita. Tetapi ya seringkali kita menjadi orang yang sakit hati ketika kita baik, orang lain membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Justru Pak Jokowi ya merespon apa yang ia sebut sebagai politik kebaikan direspon oleh lawan-lawan politiknya dengan kejahatan. Pak Jokowi tetap tidak berubah bahwa Indonesia membutuhkan kebaikan, dan ketika ia memaafkan Rismon, itulah ya etika asimetris Pak Jokowi. Nah, teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel menggunakan filsafat tanpa berpretensi menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini. Mari kita kawal terus demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Teman-teman, kita nonton sebuah postingan yang saya temukan di akun TikTok NKRI Inde ya, diskusi antara Bang Mosato, Bang Bill, dan Bang Andi Aswan, yang kita bisa tangkap itu sebagai cara kita untuk menemukan insight, dan sekaligus kita hendak memberikan tajuk atau judul dari channel kita atau video yang saya akan bagikan nanti, Dua Tangan Pak Jokowi, Rismon, dan Tiva. Kita simak bersama. Dari soal sejarah perjuangan, menurutmu ada nggak relawan yang bakal mengintervensi itu? Saya yakin ada, hanya memang mereka mungkin tidak terbuka aja. Kita yakin, namanya dinamika, karena ini kan masing-masing punya pandangan politik ya, pandangan politik. Hanya mungkin bagi saya melihat, karena mereka melihat dari faktor-faktor tertentu, misal, karena faktor kemanusiaan Pak Jokowi lebih pada itu. Tapi kan dampak dari apa yang Rismon lakukan itu yang perlu dilihat. Komentar YouTuber, subscribermu di... Wah, mereka tidak setuju kalau Rismon dikasih RC. Banyak sekali. Kalau saya katakan, nah kebetulan nih, Andi Aswan sudah menjadi YouTuber juga, belajar dari mereka semua ini, ya. Jadi lumayan juga subscribernya, baru sebulan nih jadi YouTuber. Ya mereka saya katakan 90% tidak setuju. Ya, banyak ya, itu. Yang banyak protes lah kepada saya, karena saya katakan ini adalah memang kalau secara politik itu adalah haknya juga Pak Jokowi, ya. Kita tidak mengintervensi, kita tidak mencampuri, dan kita mengapresiasi bahwa Pak Jokowi mendengarkan relawan-relawannya, pendapat relawan-relawannya sebelum memutuskan untuk menerima RJK. Karena jarang sekali ada pemimpin seperti itu. Gitu. Karena kan pelaporan terhadap Rismon ini tidak hanya dari Pak Jokowi. Iya.
Yang Ada setelah 3 itu lagi. Bang Andi di Polres Jaksel, mana saya sebagai saksi, Bang Bil juga sebagai saksi ya. Kita harus tetap berproses ya. Ya. Do process of law ya, katakan gitu ya. Kemudian Bang Bil lagi ini kan harus menyerahkan beberapa bukti lagi dan sebagainya. Nah ini kan dampaknya ini kalau dibilang mau respon harus RJ dengan Bang Andi dan Bang Bil lagi. Ini resikonya sebenarnya Tapi tidak hanya kepada Bang Bil dan Bang Andi, tapi masyarakat Indonesia, nah, satu lagi instansi gitu. sebelum dengan kita, Kita lihat. sebelum dengan kita, kan di situ ada Andi Kurniawan, Ya, ada Bang ada Maret, Presiden. ya ada Lecumanan. Tadi Dan, dan saya yakin ya, Maret sama Second ini pasti akan kekeh, dia tidak akan mau untuk itu ya. Lecumanan pasti juga tidak akan mau untuk itu. Saya yakin karena mereka berdua ini mempunyai keyakinan yang kuat gitu. Batal dong semua SP3. Ya, makanya saya bilang kalau kita bicara, Sudah RJ dengan nah iya dong, itu otoritas penyidikan. itu otoritas penyidik. Nah SP3 ini kan juga bukan sekonyong-konyong harus diberikan SP3. Banyak sekali pertimbangan ke depannya itu gitu loh ya. Saya kan berpikir tidak apa, jangan sampai kita lunak dengan respon, malah dia ngeprank kita gitu. Jadi ya orang dalam situasi yang terjepit, terdesak, itu bisa saja mungkin ya secara psikologi akan mencari cara gimana. Respon ini ibarat makan buah si malakama, maju kena mundur kena. Jadi dalam konteks ini dia akan mencari titik aman. Ya, dia harus mengibuli dua-duanya biar dia aman. Tapi kalau secara keuntungan, sebenarnya apa positifnya Jokowi dan juga Rismon itu RJ? Apa yang bisa diuntungkan dengan RJ-nya Rismon misalnya? Apakah kemudian ada relawan yang melihat nilai positifnya kalau ya RJ dapat SP3, maka Rismon akan membongkar ABG? Apakah itu yang dimaksudkan keuntungan atau hal yang positif bagi relawan Pak Jokowi atau mungkin bagi Pak Jokowi langsung? Di sini mungkin melihat pertama, kalau saya nanti Bang Andi akan terangkan itu terkait bagaimana sikap kenegarawan Pak Jokowi. Ya, membuka pintu maaf. Siapa yang datang ke Solo dia akan memberikan pintu maaf kenegarawannya. Kemudian juga menguatkan bahwa seorang Pak Jokowi tidak berniat untuk memenjarakan orang. Ya, Kalau orang datang minta maaf, mengaku kesalahannya secara manusiawi, beliau memaafkan gitu. Ya. Tapi untuk hal yang lebih dalam dialektika politik itu masih simpang siur sebenarnya. Ada yang mungkin berkata bahwa ada dugaan bahwa mungkin Rismon akan dijadikan sebagai saksi ahli nanti di persidangan, ataupun nanti Rismon membongkar bohong dan sebagainya. Tapi ini kan kita perlu berjaga-jaga, jangan sampai bumerang lagi buat kita. Maka saya bilang tadi jangan sampai kita kena prank dari Rismon. Dia cuma tebar isu aja, tapi dia nggak pernah menyebut atau menunjuk memastikan siapa orangnya. Ya. Nah itu persoalannya. Tadi Bang Andi gimana? Ya, saya mendapat informasi juga ada WA ya yang mengingatkan saya untuk hati-hati karena beberapa WA yang dia kirim ke saya itu banyak benernya karena dia tuh rupanya ini dia tuh yang WA siapa? dia tidak akan sebutkan namanya ini, kayaknya mereka masuk di barisan itu dan dia membocorkan. Ya artinya begini ya Bang Andi, untuk Bang Andi aja hati-hati ini gitu ya karena mereka ini memang menyusun strategi dalam konteks Rismon ini ya untuk RJ gitu kan karena ini ada suatu strategi ya di situ di dalam itu jadi untuk masukkan Rismon itu di sana nantinya itu pengalihan isunya lah ya dengan isu-isu yang lain kayak gitu loh ya jadi makanya saya bilang kita terima lah kalau kita bicara RJ sudah diterima Pak Jokowi sudah diproses ya nanti pun SP3 ya tapi bukan buat kita. Dua laporan kita ini tetap jalan untuk itu ya. Tidak apa-apa dia dikasih SP3 tapi untuk kasusnya Pak Jokowi ya kan tapi untuk kita tidak ada untuk itu. Kita tetap jalan untuk itu ya. Karena begini, harapan mereka. Ya, teman-teman silakan nonton lengkapnya di channel NKRI Inde ya. Saya ingin kembali melanjutkan diskusi kita ya terkait dengan ya apakah memang RJ dan SP3 terhadap Rismon itu akan segera keluar ya dari para penyidik untuk memutuskan status baru Rismon sebagai orang bebas dan bukan lagi tersangka dengan seluruh embel-embel yang ada. Ya sebagai orang bebas itu berarti orang yang ya dipastikan tidak lagi ya akan dibatasi hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Nah, saya ingin bertolak dari catatan Bang Andi Aswan yang terakhir ya bahwa untuk kasus Pak Jokowi mungkin saja akan ada SP3 ya ke arah bebasnya status tersangka Rismon dan itu ya selain karena kebesaran hati dan perspektif kemanusiaan Pak Jokowi, tetapi itu juga ada dalam 3 kata kunci yang kita mau kenakan itu pada politik Pak Jokowi dan itu merupakan kata kunci yang sulit untuk dikalahkan oleh baik kawan maupun lawan ya, yaitu kebaikan, kemudian kesabaran dan yang ketiga memaafkan. Dan ini menurut saya adalah kekuatan politik Pak Jokowi yang tidak bisa dilawan oleh siapapun baik kawan maupun lawan. Dan dalam perspektif filsafat saya selalu katakan teman-teman bahwa hanya korban yang bisa memaafkan, hanya korban yang
bisa mengampuni, hanya korban yang bisa ya mengerti tentang pelaku, dan karena itu korban kemudian memilih jalan yang sulit untuk dipahami oleh banyak orang karena logikanya sudah berbeda. Logika Pak Jokowi itu etika asimetris, ya, bahwa baik-baik aja, ya, sekalipun orang yang dibaiki itu mungkin kurang ajar atau orang yang dibaiki itu mungkin saja ya berbuat jahat. Sementara kita itu perspektifnya etika simetris, bahwa kalau aku baik, orang lain mencoba dan pasti baik gitu loh. Sementara kalau kita jahat, orang lain akan jahat, ya. Dan ini seringkali tidak nyambung, teman-teman. Mengapa? Karena ada dua cara beretika yang berbeda. Pak Jokowi sebagai seorang negarawan, seorang yang sudah selesai dengan dirinya, walaupun ia dikuyu-kuyu, diserang habis-habisan, bahkan kita semua sebagai relawan marah minta ampun, tetapi ujung-ujungnya memang dikembalikan kepada Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi memilih untuk memberikan permaafan, pengampunan kepada Rizwan Syahipar. Nah, kemudian sementara kita, kalau berbasis pada etika simetris, ya, kita yang dizolimi, kita yang dikhianati, kita yang diperlakukan tidak manusiawi, kita hajar orang yang melakukannya, ya, dengan apa? Tindakan yang bila perlu lebih hebat lagi, kita melakukan perbuatan untuk melawan mereka-mereka yang telah menjahati kita. Inilah dua perspektif etika yang tidak nyambung, dan karena itu saya ingin katakan, kalau ini misalnya mau dilihat sama-sama, teman-teman, memang pada akhirnya kita sebagai relawan yang selalu mendukung Pak Jokowi, kita, ya, saya setuju dengan pandangan Bang Mosato, Bang Bill, dan Bang Andi Aswan, bahwa untuk kasus Pak Jokowi, biarlah itu Pak Jokowi selesaikan, dan kita hormati, hargai sebagai pilihan kenegarawanan Pak Jokowi. Tetapi dalam kasus terkait dengan yang lain-lain, misalnya investigasi Bang Bill ke Jepang bersama Bang Joshua dan Bang Roni, itu tetap berproses, termasuk laporan yang dilakukan oleh Andi Aswan tentang Rizwan, itu tetap berproses agar ini tidak terkesan itu seperti permaafan yang murahan atau pengampunan yang murahan, dan ini seperti sebuah proses pembelajaran agar pembelajaran buat kita semua itu benar-benar menjadi bagian dari kita mengedukasi masyarakat bahwa pengampunan yes, tetapi proses penegakan hukum yes juga, ya. Jadi pengampunan yes, permaafan yes, tetapi juga proses hukum, ya, penegakan hukum tetap jalan juga, sehingga semua orang akhirnya melihat ini secara elegan sebagai bagian dari proses yang sehat dalam rangka memaknai, ya, RJ, mungkin SP3 Pak Jokowi, termasuk juga upaya-upaya kita untuk melihat bahwa dinamika ini masih akan telanjang terbuka ke depan. Apakah memang dengan RJ dan SP3 yang tidak hanya Rizwan tetapi juga kemungkinan kepada Tifa, maka ada semacam upaya untuk melihat Rizwan ini dan Tifa ini sebagai tangan kanan dan tangan kiri Pak Jokowi untuk, ya, membuka apa yang selama ini tertutup-tutupi terkait dengan bohir-bohir yang mendanai, ya, upaya untuk mendelegitimasi, mendowngrade, menghancurkan reputasi Pak Jokowi dan keluarganya, termasuk Mas Wapres dan termasuk juga Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya setuju dengan Bang Andi Aswan, kita perlu waspada juga dengan kemungkinan-kemungkinan ada strategi yang sempat dikatakan oleh Roy Suryo, ya, dalam sebuah podcast atau dialog di Nusantara TV kalau saya tidak salah, tentang Roy Suryo yang berharap agar Rizwan itu, ya, menipu Pak Jokowi, ya, memang mengharapkan dapat RJ dan SP3, tapi kemudian balik lagi, ya, menyerang Pak Jokowi, dan itulah yang diwaspadai sebagai skenario yang sengaja Rizwan disusupkan ke dalam kelompok Pak Jokowi, dan ini kemudian melemahkan dari dalam dari kelompok Pak Jokowi. Sah-sah saja analisis itu, dan itu menjadi kewaspadaan kita agar benar-benar kita tidak menjadi orang yang kemudian seolah-olah, ya, mendiamkan kasus Rizwan untuk memberi ruang Rizwan, ya, menyalak, membuka seluruh informasi yang ia miliki terkait dengan bohir-bohir 50M atau bahkan 100 triliun atau sampai 1 triliun misalnya terkait dengan proyek politik jangka panjang yang memang tidak ada
kemungkinan itu hanya 50M, tetapi itu pasti lebih dari itu. Nah, teman-teman, saya ingin katakan sekali lagi ya, terkait dengan upaya-upaya memaknai Rismon ini, kita harus pertama menghormati pilihan Pak Jokowi, tetapi untuk pembelajaran kita semua, maka apa yang dilakukan oleh Bang Andi dan Bang Bill melaporkan Rismon untuk persoalan yang lain, itu tetap harus sampai ke penegakan hukum, agar ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Jadi terkait dengan relawan yang punya pandangan yang berbeda, bertolak belakang, menurut saya justru ini menjadi bagian untuk kita melihat ya bahwa Pak Jokowi rupanya memang karena beliau negarawan sudah selesai dengan dirinya, tidak sama lagi dengan kita. Beliau sebagai korban justru memaafkan, mengampuni, dan itulah etika asimetris yang seringkali mengejutkan kita karena kita datang dari perspektif etika simetris bahwa orang jahat harus dibalas dengan kejahatan, kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Jadi dua hal yang tidak nyambung dan tidak bisa sejalan. Justru kita hormati Pak Jokowi, tetapi untuk pembelajaran kita semua, ada kasus lain yang membuat Rismon harus diberikan pelajaran agar pengampunan yes, permaafan yes, tetapi juga ya kita dorong agar penegakan hukum juga yes, dan kita akan lihat ke depan. Inilah catatan saya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Salam YouTuber NKRI.